Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama mau menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa, siapkan hati kita kepada Bapa kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh luar biasa. Kami mengucap syukur kalau kami boleh bangun di pagi hari. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan curahkan dalam hati kami. Dan pagi hari ini kami adalah orang-orang yang beruntung. Kami boleh hadir di dalam bait Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersukacita pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kami bersukacita Tuhan, karena kami berharga di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur, karena kami boleh menikmati kasih Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan,
biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Apa yang penting melukiskan kasih-Mu dan penyertaan-Mu, berkat kemurahan-Mu, kami sungguh menikmati kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami dikasihi Tuhan, kami diperhatikan Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Mari kita mau menaikkan penyembahan kita yang terbaik dari hati kita. Mari sama-sama kita angkat suara, kita mau nyatakan kebesaran-Nya, keagungan-Nya Tuhan. Yesus, ku bersyukur.
Mari kita mau bersyukur sama Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau bersyukur dengan sikap kita. Kita mau bersyukur dengan sikap kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat suara kita lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh Yesus. Siapakah aku ini Tuhan? Katakan saudara, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Sungguh berharga sampai jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? mari lebih lagi kita mau katakan, Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah ku balas? Siapakah aku ini balas Tuhan selain puji dan sembah? Apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mau bersuka di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersuka cita. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan saudara. Mari kita mau masyurkan namanya. Kita mau tinggikan namanya. Sama-sama katakan. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Katakan. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Haleluya, amin. Haleluya. Katakan. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Mari lebih lagi nyatakan. Inilah saat yang bersuka cita. Inilah saat bersuka cita,
masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Sekali lagi katakan, inilah saat bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Katakan, Ini saat, amin. ini waktunya, pembebasan telah datang. Sama-sama katakan, Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Mari sama-sama nyatakan, Amin. Bersukacita. amin saudara. Kita adalah keluarga-keluarga yang disatukan oleh Tuhan dengan kasih. Amin saudara. Colek kiri kanan saudara, katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, angkat tinggi tangan saudara, katakan Haleluya, haleluya. katakan Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. katakan amin. Amin. Bersukacita. Lagi. Amin. Bersukacita. Sekali lagi dengan penuh sukacita, katakan Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. haleluya. Mari kita bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Sebab sungguh alangkah indahnya, alangkah baiknya hidup rukun bersatu bersama dengan keluarga kita. Amin saudara. Mari dong berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dengan penuh sukacita katakan, Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. sekali lagi katakan, Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kecandukan jubahnya turun, seperti abu di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab bersanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selamanya. mari lebih lagi kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. katakan seperti minyak. Seperti minyak di kepala Harun yang kecandukan jubahnya turun, seperti abu di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah,
seperti minyak di kepala yang ku jangkut dan jubahnya turun, seperti abu di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari jemaat katakan, seperti minyak di yang kejangkut dan jubah, seperti abu di bukit Hermon mengalir ke bukit. yes, Sebab kesanalah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. lebih lagi sama-sama katakan, Seperti minyak di kepala yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti abu di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. katakan Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. sekali lagi katakan, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. amin saudara, haleluya. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan, amin saudara. Sebab itu mari kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita mau angkat tinggi persembahan persepuluhan komitmen kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan pada pagi hari ini karena kami boleh menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan dan kami adalah orang-orang yang dipelihara, dijamin oleh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya, amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau siapkan lebih lagi hati kita. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia. Kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Sebab Engkaulah harapan kami Tuhan. Biarlah hidup kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan Kaulah harapanku. Kaulah harapanku,
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita mau lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Saya undang hambanya Pendeta Thomas. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Engkau penolong kami, Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan berkenan di hati Tuhan. Nama-Mu ditinggikan. Kami rindu Tuhan pada saat ini mendengar firman-Mu. Kami ingin belajar dari Tuhan tentang kasih yang Tuhan berikan teladan bagi kami. Roh Kudus tolong kami mengerti firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa menerapkan firman-Mu, supaya kami bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak kami yang mungkin saat ini mereka belum mengerti. Berkati Tuhan supaya mereka bertumbuh terus. Biarlah melalui pembelajaran dalam ibadah mereka sendiri, melalui firman yang disampaikan dengan cara mereka, memberkati hingga mereka boleh bertumbuh mengenal Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 sampai 14. Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini. Baik, kita akan mulai membacanya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, cukuplah. Saudaraku, firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini temanya kuasa kasih atau kekuatan kasih. Ada sebuah panti asuhan yang saya baca yang ada di Amerika Latin. Itu mengurus 90 anak usia 3 bulan sampai 3 tahun. Jadi usia anak itu yang diurus usia 3 bulan sampai 3 tahun. Dan awal itu mengurus 90 anak-anak. Masalah makanan mereka diperhatikan. Sangat berlimpah, bergizi, dan luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi sayangnya di dalam panti asuhan itu kurang tenaga. Hanya memenuhi kebutuhan makannya, dipenuhi sampai kenyang, bergizi luar biasa. Kemudian ada petugas yang mengganti popoknya ketika anak-anak atau bayi itu rewel, dan memperhatikan kesehatannya. Tetapi sayangnya para pekerja atau pelayan di panti asuhan itu tidak ada waktu untuk mengajak anak-anak itu bermain. Tidak pernah ada waktu untuk menyentuh tiap-tiap anak yang itu dipercayakan kepadanya. Jadi hanya diberi makan, diganti popoknya, dimandikan, gitu terus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, selang 1 tahun, hasil survei itu mengatakan bahwa dari 90 anak itu, tahun pertama meninggal dunia 27 anak. Tahun berikutnya ada yang meninggal cukup banyak, dan seterusnya. Sehingga akhirnya tinggal 21 anak yang masih hidup dari 90 anak. Penyebabnya bukan karena kurang makan, karena mereka bergizi makannya. Tetapi kenapa? Karena kurang sentuhan kasih sayang dari orang-orang yang merawatnya, karena kurang tenaga. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang atau pengetahuan bahwa orang yang kekurangan kasih sayang itu berdampak yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, 1 Korintus pasal 13, ayat 13, dikatakan demikian, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Di dalam firman Tuhan ketika Tuhan Yesus ditanya, Guru, apa yang paling penting? Tuhan Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Saudaraku, bahwa orang yang tidak dikasih, yang kurang kasih, itu hidupnya tidak semangat. Tapi orang yang sungguh-sungguh hidupnya penuh dengan kasih, mereka punya semangat yang luar biasa. Kalau kita melihat firman Tuhan lagi bahwa inti dari Alkitab itu tentang kasih, mengasihi sesama manusia secara horizontal dan mengasihi Tuhan Allah secara vertikal. Jadi bentuknya salib, lambang Kristus itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus teladan kasih. Kalau Bapak Ibu meneladani kasih dari seseorang, pasti banyak kelemahan. Tuhan memberikan teladan kasih yang sempurna. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana Yesus mengasihi umatnya.
Jangan belajar kasih dari saya. Jangan belajar kasih dari orang tua, karena nggak sempurna. Tapi Tuhan inginkan supaya kita belajar kasih dari Yesus. Yesus mengasihi manusia. Yesus rela berkorban, menebus dosa-dosa kita. Yesus mati di kayu salib, dan bahkan ketika di kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Itu teladan kasih yang perlu kita teladani. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus mengasihi, supaya kita bisa meneladani kasih itu. Saudaraku, yang pertama kita meneladani kasih Kristus itu karena Yesus itu menjalin hubungan, menjalin relasi. Pada waktu masih ada hidup dalam dunia ini, Yesus memilih 12 muridnya menjadi sahabatnya. Dari 12 murid itu, Yesus menyempitkan, mengurangi, itu menjadi 3 orang kelompok inti yang selalu dibawa Yesus dalam pelayanan-pelayanan yang penting. Bukan hanya mengasihi murid-muridnya, tapi Yesus juga menjalin hubungan relasi dengan orang-orang yang ada. Misalkan Yesus membangun hubungan dengan Zakheus, yang notabene adalah pemungut cukai yang pada waktu itu dikategorikan orang yang berdosa. Orang-orang mengucilkan Zakheus karena dianggap merugikan masyarakat, pemungut cukai, pemungut pajak, yang itu merugikan bangsa sendiri. Tapi Yesus menjalin hubungan. Pada waktu bertemu di jalan, dan ketika melihat Zakheus dia naik karena dia pendek dan ingin melihat Yesus, Yesus datang, "Zakheus, turunlah, aku akan ke rumahmu." Ini suatu hal yang gak mungkin. Biasanya Zakheus dicibir, tetapi saat itu ada seorang yang datang akan ke rumahnya. Dan kita tahu pada waktu Zakheus bahkan makan bersama Yesus, banyak orang mencibir, banyak orang membicarakan, banyak orang menuduh bahwa Yesus itu bergaul dengan orang berdosa. Tapi itulah yang dilakukan Yesus, menjalin relasi dengan Zakheus. Dan tidak hanya itu saja, tetapi Yesus juga menjalin hubungan, relasi dengan perempuan Samaria. Secara moral tidak baik. Dia mempunyai banyak suami yang diceraikan. Dia punya pasangan kumpul kebu, dan itu sungguh-sungguh menjadi pembicaraan masyarakat. Tapi Yesus menjalin persahabatan dengan orang Samaria, wanita Samaria itu. Kenapa, saudaraku? Karena salah satu julukan yang Yesus terima dari masyarakat adalah Yesus adalah sahabat orang yang berdosa. Jadi kalau saya berdosa, Bapak Ibu berdosa, jangan khawatir bahwa Yesus adalah sahabat kita. Yesus sahabat orang berdosa, menjalin relasi dengan semua orang, tetapi tidak berkompromi dengan dosa. Ini sangat berbeda. Ada orang terbalik. Ada orang tidak mau bersahabat dengan orang lain, tetapi berkompromi dengan dosa. Tapi Yesus tidak. Yesus bersahabat dengan orang lain, namun tidak membiarkan orang itu berdosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi sangat perlu kita menjalin hubungan, menjalin persahabatan, menjalin relasi, supaya kita bisa mengasihi seperti Yesus. Ada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan 1000 kawan terlalu sedikit, namun satu musuh terlalu banyak. Maksudnya apa? Saudaraku, kalau kita punya musuh, walaupun satu orang, itu membuat kita nggak tenang, membuat kita nggak bisa tidur, membuat kita makan tidak enak, membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Tetapi kalau kita punya sahabat kemana-mana, di mana-mana kita punya sahabat, itu kita bisa menikmati suasana yang indah dan penuh kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, mengharapkan supaya kita menjalin kasih, menjalin persahabatan, menjalin relasi dengan banyak orang. Karena Yesus menjalin kasih itu, menjalin relasi itu, sehingga Yesus bisa mengasihi
orang-orang. Dia belajar mengasihi orang. Kita pun perlu belajar. Mungkin di sekitar kita pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Tidak ada semua orang yang disenangi oleh semua orang. Betapa baiknya Yesus, betapa sempurnanya Yesus. Tetapi masih banyak orang yang membenci. Kalau semua orang di dunia mengasihi Yesus, pasti Yesus sudah mati disalibkan. Karena pada waktu Yesus salibkan itu kan ada banyak orang yang membenci Yesus, yang menuduh, yang berkhianat, sehingga Yesus bisa disalibkan untuk menebus dosa kita. Jadi saudaraku, yang pertama, supaya kita bisa meneladani kasih yang seperti Yesus miliki, kita menjalin persahabatan dengan semua orang, membangun hubungan, membangun pertemanan, membangun relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua yang perlu kita pelajari adalah mengatakan kasih itu dalam tindakan. Bapak Ibu tahu bahwa kasih itu kata kerja. Jadi kalau kita kasih, ya ada sesuatu yang kita kerjakan, bukan kata sifat, tapi kasih itu kata kerja. Harus kita buktikan, kita tunjukkan dengan perbuatan, perbuatan yang nyata pada orang yang kita kasihi. Saudaraku, yang pertama kita mengasihi tindakan itu dengan kita berbicara. Berbicara kepada orang-orang. Kalau kita melihat betapa keluarga yang harmonis itu keluarga yang dibangun dengan komunikasi di antara keluarga. Keluarga harmonis bukan keluarga dipenuhi materi, bukan keluarga dicukupi segala kebutuhannya saja, tetapi tidak pernah ada hubungan komunikasi di antara anggota keluarga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada survei yang perlu kita renungkan saat ini. Dikatakan bahwa kebutuhan komunikasi seorang istri itu 60 menit kalau di total ya, 60 menit per hari. Sementara kebutuhan komunikasi suami itu 15 menit per minggu. Dan kalau kita selidiki lagi, kebutuhan komunikasi mertua itu, mertua perempuan itu sangat besar. Jadi hati-hati yang menjadi mantu menghadapi mertua yang pasti cerewet. Ini survei. Seorang mertua perempuan selalu ingin berbicara. Kalau itu kebutuhan mereka. Pasti bicara. Ketika melihat hal yang gak beres, bicara. Ketika melihat hal yang kurang menyenangkan, bicara. Karena itu kebutuhannya. Seorang istri juga demikian. Pasti akan berbicara. Lebih banyak bicara istri daripada suami. Saudaraku, ini perlu dimengerti. Kebutuhan seorang istri itu sangat besar untuk butuh bicara. Kadang-kadang saya juga mengalami itu sebagai cerewet banget ya istri saya itu. Sekarang ngomong gitu. Nah saya maunya yaudah ngomong apalah gitu, ngomong apa. Intinya apalah gitu. Tapi enggak. Dia ngomong intinya ya tadi saya ketemu. Kenapa intinya? Saya tadi di jalan ketemu, ya selesai. Tapi dia enggak. Pak, tadi saya ke sini, enggak selati baru sini, mampir sini. Kemudian saya ke sana, ketemu. Lah, intinya hanya ketemu Bapak ini. Tetapi itulah kebutuhan seorang istri. Ingin berbicara. Ingin menyampaikan unek-uneknya. Dan saya pasti memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan di dalam seorang istri dalam rumah tangga. Supaya apa? Supaya kebutuhan berbicara, kebutuhan komunikasi istri itu bisa tercukupi. Masalahku yang kasih Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa jika orang itu tidak bicara, kebutuhan komunikasi tidak ditemui, tidak dicukupi, itu stres. Stres. Jangan biarkan istri stres ya. Karena kalau istri itu saya nggak bisa mendengarkan pembicaraan dia, mungkin dia akan ceritakan yang lain. Ya kadang ya udah dengarkan aja lah. Kadang-kadang saya nggak masukkan hati. Ya udah ngomong aja gini. Lah saudaraku, ini unik sekali. Saya mempelajari unik sekali bahwa perempuan tuh kebutuhannya bicara lebih besar.
berkomunikasi lebih besar. Nah, itu sebabnya dalam hal ini kalau kita belajar dari firman Tuhan, kalau kita mengasihi keluarga, kalau kita mengasihi pasangan kita, ya kita harus mendengarkan supaya kebutuhan komunikasi pasangan kita itu tercukupi, tersalurkan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kemudian kasih harus dilakukan perbuatan apa? Yang kedua adalah perbuatan untuk rela berkorban. Mengasihi berarti memberi hidup buat orang yang dikasih. Ingat, kasih adalah kata kerja, bukan kata sifat. Kalau kita mengasihi berarti harus sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita mengasihi, saling mengasihi dalam keluarga, ada sesuatu yang kita harus berkorban, kita lakukan supaya keluarga itu bisa harmonis. Kalau kita mengasihi satu sama lain dalam kehidupan bergereja, kita sungguh-sungguh melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk mengasihi teman-teman sepelayanan yang kita kasih itu. Dan kasih itu dibuktikan dengan konkret, dengan real, untuk menolong, untuk memberikan semangat, untuk memberikan dorongan, untuk menyatakan suatu hal yang simpati pada waktu mereka mengalami beban dan masalah kehidupannya. Saudaraku, saya seringkali ditegur istri saya. Waktu itu saya punya kebiasaan yang jelek sekali ya. Ketika saya sekarang saya nggak pernah pergi keluar kota sendiri karena dianggap sudah sakit-sakitan ya. Nggak boleh, harus dampingi. Dulu ketika saya pergi keluar kota sendiri ada acara, ya kadang-kadang saya 3 hari saya nggak telepon sama sekali karena telepon tetap mati, di kantong tetap mati. Waktu pulang, waduh, udah diomelin, di telepon kali jawab. Kenapa ya? Itu kejelekan saya. Saya dibawain HP, tapi masih mati, nggak dihidupin sampai pulang. Kemudian ketika pulang, dia lihat-lihat, bawa apa? Loh, memang buat apa? Bawa apa? Saya nggak pernah bawa oleh-oleh, saudaraku. Dia marah lagi. Nggak ingat anak-anaknya. Nah itu. Saya jelek sekali waktu itu. Sedikit demi sedikit, saya diperbaiki isi saya. Dipesan. Ingat ya, kalau sampai tujuan, jangan lupa telepon saya. Jadi saya betul nyampe, saya lihat kalau telepon masih mati, wah marah lagi nanti. Saya telepon dan istri telepon saya bukan sekali sehari, 5 kali. Telepon lagi, gimana? Apa bagaimana? Sehat? Apa adanya? Tapi itulah kebutuhan, memperhatikan. Dan waktu mau pulang selalu pesan, jangan lupa ya, bawa oleh-oleh ya untuk anak-anak ya. Nah, saya kasih Tuhan itu bukti kalau saya mengasihi keluarga saya, ya memang benar. Harus komunikasi, harus menelpon bagaimana keadaannya. Ingat anak-anak. Nah sekarang yang saya ingat bukan anak tapi cucu, saudaraku. Kalau kemana-mana saya ingat cucu. Kadang-kadang nggak hangat lagi, tapi cucu apa yang kita butuhkan, apa yang kita berikan cucu ya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan itu bukti bahwa kita mengasihi keluarga. Itu bukti bahwa kita mengasihi pasangan kita. Itu bukti kita mengasihi anak-anak, bukti kita mengasihi cucu, itu bukti kita mengasihi satu sama lain. Jika kita memberi sesuatu yang dibutuhkan bagi mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus mati, disalibkan. Dia disalibkan, dia mati untuk menebus dosa manusia. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ini pasti sudah kita hafalkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya
kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, perhatikan kalimat ini dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Jadi Yesus mati di kayu salib itu karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah, Yesus rela mati disalibkan. Pengorbanan yang luar biasa, keteladanan yang diberikan Yesus hanya karena kasih kepada kita. Dia mengorbankan anak yang tunggal. Dia mengorbankan hal yang paling berharga. Dikorbankan supaya kita, orang dikasihi itu, sungguh-sungguh merasakan kasihnya itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada dua monumental yang luar biasa. Dikatakan di sini bahwa, ini perhatikan, kita dapat memberi tanpa kasih. Saya bisa memberi tanpa kasih ketika ada seorang pengamen misalkan ya. Karena pengamen itu saya anggap mengganggu, saya bisa kasih uang kepada pengamen itu. Tanpa kasih. Motivasi saya supaya pengamen itu tepat pergi. Saya bisa kasih tanpa kasih ketika misalkan di jalan ketemu yang di perempatan itu, saya bisa kasih itu tanpa kasih. Jadi kita bisa memberi tanpa kasih. Tetapi perhatikan, kita nggak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi. Ada banyak orang saya mengasihi Tuhan, tetapi nggak pernah memberikan kepada Tuhan, mintanya diberi Tuhan. Kita sering mengatakan saya mengasihi Engkau Tuhan, tapi tidak pernah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Itu omong kosong. Kita berkata saya mengasihi Engkau Tuhan, tapi tidak pernah memberi waktunya untuk Tuhan. Saudaraku, seringkali kita hanya kasih tapi hanya omong kosong. Kasih itu harus dibuktikan dengan memberi. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi kita nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Saudaraku, ada bangunan monumental yang luar biasa. Ada dua tempat, yang satu di India, itu Taj Mahal, itu sebuah makam, itu sebenarnya makam itu begitu indahnya, makam yang dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan, susah namanya, Mughal Shah Jahan, Kaisar membangun makam untuk istrinya. Ketika istrinya meninggal, istrinya bernama Mumtaz Mahal, meninggal karena melahirkan anak yang ke-14. Dan meninggal, lalu sang kaisar membangun bangunan monumental. Itu luar biasa megahnya, terkenal sekarang menjadi tempat rekreasi bagi dunia. Tapi sebenarnya itu makam. Dan itu dibangun ketika istrinya meninggal, menjadi makam istrinya. Tapi bangunan yang kedua, saya ingin membandingkan ini, sama-sama bangunan yang megah. Bangunan yang dinama Casa Loma. Casa Loma itu terletak di Toronto, Kanada. Dibangun oleh seorang yang bernama Henry Platt. Untuk istrinya Mary, yang sedang sakit lumpuh. Nah, karena istrinya lumpuh, nggak bisa berjalan, sehingga Mary ini harus berada di kursi roda. Dan dibangun istri megah. Bagaimana supaya istrinya bisa menikmati bangunnya megah itu? Dibuatlah jalur untuk kursi roda. Ya pasti membutuhkan biaya yang cukup besar. Supaya apa? Supaya istrinya bisa menikmati pemberiannya itu. Saudaraku, kita akan renungkan. Sama-sama megahnya. Sama-sama mahal harganya. Tetapi kita renungkan. Mana yang lebih berharga? Mana saudaraku? Saya percaya, jikalau para istri akan lebih senang jikalau diberi hadiah ketika masih hidup. Taj Mahal dibangun ketika Mumtaz Mahal sang istri sudah meninggal. Karena ini berupa makamnya dibuka begitu indah.
Sehingga sang istri tidak bisa menikmati pemberian yang luar biasa ini. Sedangkan Kasaloma dibangun ketika Mary, sang istri, masih hidup. Sehingga bisa menikmati pemberian sang suami yang begitu megah ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kapan Bapak Ibu bisa memberi orang-orang kami kasih? Sekarang waktunya. Bukan nanti. Sekarang ketika orang-orang yang masih hidup, yang kita kasih itu masih hidup, saatnya kita memberi yang terbaik buat orang-orang yang kita kasih. Jangan menyesal. Ada seorang anak yang merantau keluar kota, ditelepon, ibumu sakit, bapakmu sakit. Oh ya, nanti saya akan pulang. Kemudian ini bapak ibumu sakit menderita, semakin parah sakitnya. Oh ya, nanti saya masih sibuk. Kemudian dari rumah tidak pernah menelpon lagi. Karena berapa kali ditelepon selalu, ya nanti saya akan pulang, nanti saya akan pulang. Suatu saat anaknya ini mimpi ketemu dengan ibunya. Ibunya sakit parah. Dan anak ini mimpi lalu menangis. Tiba-tiba dalam hatinya pengen pulang ke kampung halamannya. Lalu dia mengurus tiket, membawa barang-barang cukup banyak untuk diberikan sang ibu. Ada perhiasan, ada baju, macam-macam. Satu koper penuh supaya menyenangkan sang ibu. Kemudian singkat cerita sampailah di rumah kampung halamannya. Kemudian masuk rumah, diketuk pintu, rumah itu kosong. Ibu, saya pulang ibu, lihat, saya bawa kesukaan ibu, oleh-oleh banyak sekali untuk ibu. Tapi nggak ada orang. Lalu pintu belakang diketuk, mungkin pikirnya ibunya masih di pasar, diketuk. Ibu, saya pulang. Lihat ibu, saya bawa bangkisan oleh-oleh untuk ibu begitu besar, banyak sekali. Tapi nggak ada yang jawab. Sepi rumah itu. Kemudian ada tetangga yang lewat. Dok, bahasa Jawa tunduk ya. Dok, kamu cari siapa? Cari ibu. Ibumu baru kemarin dimakamkan. Anak itu nggak sadar, nggak percaya. Dan akhirnya dia bawalah anaknya itu ke makam sang ibunya. Di situ dia menangis, dia berteriak, dia gulung-gulung, dia membuka oleh-oleh, ini ibu, untuk ibu, ini ibu. Tetapi sudah meninggal. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa gunanya? Ini saatnya kita mengasihi, kita membuktikan memberi kepada orang yang kita kasihi. Jangan tunggu nanti. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi. Ingat bahwa pemberian itu bukti bahwa kita mengasihi. Tanpa pemberian itu omong kosong. Kita bicara mengasihi. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukti yang Yesus lakukan kasihnya yang ketiga adalah Yesus mengampuni orang lain. Mengampuni. Hubungan yang baik itu bisa retak. Kalau Bapak Ibu melihat dua garis ini ya, dua garis ini yang bersinggungan pasti garis yang terdekat, gitu ya. Kalau yang jauh nggak akan bersinggungan. Ada garis dan ini nggak akan bersinggungan. Kalau yang bersinggungan tapi yang dekat ini, yang dekat, bersinggungan. Apa maknanya? Kalau kita tidak pernah membangun hubungan dengan banyak orang, nggak pernah tersinggung, saudaraku. Nggak pernah dekat dengan orang, nggak pernah tersinggung. Tapi sering kita tersinggung karena kita punya hubungan dekat. Siapa hubungan yang paling dekat? Adalah keluarga. Kita sering tersinggungan satu sama lain dalam keluarga. Suami istri sering bersinggungan. Orang tua dan anak sering bersinggungan. Kenapa? Karena hubungan yang terdekat. Dalam gereja kita juga sering bersinggungan ketika membangun hubungan yang dekat. Itu sebabnya
Tuhan ingin supaya kita bijaksana. Ya namanya bersahabat kadang-kadang tersinggung ya, omongannya menyakitkan, menusuk hatinya, itu tersinggung. Ada perdebatan di pengadilan sekarang sedang seru antara pakar hukum, pengadilan dibuat heboh. Bagaimana mereka saling bersinggung satu sama lain. Masalah sepele. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itu sebabnya kita jangan mudah tersinggung, karena wajar. Kalau kita membangun hubungan yang dekat, wajar kalau bersinggungan, mungkin dengan kata-kata kita, dengan sikap kita. Itu pasti akan tersinggungan, tapi Tuhan ingin seperti Yesus mari mengampuni. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah sakit hati. Tapi mengampuni, ingat. Yesus sudah mengampuni kita berapa besar dosa yang kita lakukan, tapi Yesus mengampuni. Tidak adil jikalau kita tidak mengampuni orang yang hanya menyinggung perasaan kita sendiri. Yang tersinggung karena sikap kita, tidak adil, itu begitu kecil masalahnya dibanding dengan dosa yang kita perbuat kepada Yesus. Sampai Yesus rela mati di kayu salib. Masalah yang paling besar yang saya hadapi itu yang saya anggap salib saya, saudaraku. Saya berkata pada istri saya, sejak peristiwa itu, saya ngomong istri saya nggak pernah tersinggung dengan orang lain. Sejak saat itu saya nggak pernah tersinggung dengan perkataan orang, dengan sikap orang, saya nggak pernah tersinggung, saudaraku. Peristiwa apa itu, saudaraku? Peristiwa kira-kira 10 tahun yang lalu ketika saya ada 3 anggota gereja, pemimpin gereja yang masuk di kantor saya di gereja itu, dan mereka mengunci pintu dari dalam. 3 orang itu besar-besar badannya. Saya dimaki-maki. Macam-macam makian yang menyakitkan. Dan saya nggak pernah ngomong istri saya waktu itu. Setelah setahun lebih saya baru sampaikan, saya baru cerita pada istri saya. Kenapa Bapak nggak ngomong dengan saya? Saya akan damrat itu. Saudaraku, saya ngomong saat itu, semenjak peristiwa itu, saya nggak pernah tersinggung dengan sikap orang lain, dengan kata-kata orang lain, dengan makian pun. Kenapa? Saya sudah mengalami hal yang paling berat, sehingga yang lain saya anggap ringan. Saya mengharapkan, saya membayangkan Yesus sudah disalibkan. Suatu dosa yang besar yang ditanggungkan Yesus dilakukan manusia. Saya percaya Yesus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah karena dosa yang terlalu besar itu sudah ditanggung Yesus. So, kembali kita akan belajar, jangan gampang tersinggung, karena kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, yang telah ditebus Tuhan, yang telah diberikan kemampuan untuk kita mengasihi satu sama lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus dan Petrus juga pernah mempunyai hubungan yang retak. Pada waktu Petrus mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus 3 kali. Waktu Yesus salibkan, Petrus datangi orang dan ditanya, ini orang yang pengikutnya. Petrus berkata, enggak, saya nggak kenal orang itu. Petrus pindah tempat lain, berkata ketemu orang, ini orang yang salah satu pengikutnya. Kembali Petrus ngomong, saya nggak pernah mengenal orang ini. 3 kali. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita renungkan ini. Hubungan Petrus dengan Yesus karena mengkhianati Yesus. Tetapi Yesus tidak sakit hati. Yesus ingin tetap menerima Petrus apa adanya, memberikan kesempatan kepada Petrus untuk bertobat. Yesus tetap menyatakan kasihnya kepada Petrus. Kenapa? Karena Yesus punya kuasa
ada Roh Kudus dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5b dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan, karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ciri yang kuat, ciri utama orang dikuasai Roh Kudus, dia memiliki kasih. Saudaraku, bukan karunia rohani, bukan bahasa roh. Tapi ciri yang sangat kuat, orang yang ada Roh Kudusnya, dia bisa mengampuni. Kenapa? Karena dia memiliki kasih satu sama lain. Jadi Bapak Ibu, kalau mudah tersinggung, berdoa aja. Tuhan, tolonglah Roh Kudus, tolonglah saya, supaya saya bisa mengampuni. Karena sekarang ini, zaman-zaman sekarang ini, suasana panas sekali, ilmu kegesekan. Supaya Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi orang itu. Saya selalu mengajarkan istri saya, kalau ada orang yang membenci kamu, jangan ingat kejelekannya. Kalau kamu mengingat kejelekannya, kamu akan semakin benci. Tapi kata orang menyakiti kamu coba ingat kebaikannya. Pasti banyak kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan kepada kamu. Saya terapkan, saudaraku, saya terapkan ketika ada orang yang gak suka dengan saya ingat kebaikan-kebaikan dia. Dan itu membuat saya gak sakit hati. Kenapa? Karena dulu dia pernah melakukan kebaikan buat saya. Tapi kalau kita mengingat kejelekannya terus, semakin benci. Biarlah Roh Kudus akan memenuhi hati saudara, supaya hati kita penuh kasih, sehingga kita bisa mengampuni orang. Gak perlu kepahitan, gak perlu ada bencian. Kenapa? Karena kita sudah ditebus semua. Karena Yesus telah menebus kita semua. Dan kita telah diberikan kasih itu melalui Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan belajar menyatakan kasih kita dalam pengampunan. Mari belajar mengampuni. Mengampuni suami, mengampuni istri, mengampuni orang tua, mengampuni teman-teman, mengampuni siapapun. Jangan gampang tersinggung. Mari belajar kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan itu merupakan bukti bahwa kita mengasihi. Ada satu hal yang saya akan sampaikan untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Pada tahun 1981, pada itu waktu masih bernama Paulus Yohanes, itu berkunjung ke kota Turki tahun 1981, saudaraku. Paulus Yohanes II itu ditembak. Jadi biasa kalau Paus datang di negara lain pasti banyak orang. Waktu ke Indonesia juga banyak orang mengerubuni. Dan waktu 1981, waktu itu namanya Paulus Yohanes II berkunjung ke Turki, ditembak orang dan kena. Sehingga langsung roboh Paus itu, dilarikan di rumah sakit. Hampir mati kata dokter. Tapi dokter merawat berhari-hari. Dan pada saat Paus itu sembuh, lalu Paus menjenguk orang yang menembaknya. Karena orang menembak itu dimasukkan dalam penjara bawah tanah, dijaga ketat. Dan Paus menjenguknya pada waktu Paus sudah sembuh, menjenguk orang yang menembaknya di sebuah penjara. Dan apa kata Paus? Saya mengampuni kamu. Paus memeluknya dengan penuh kasih. Enggak ada rasa sakit hati. Enggak ada rasa dendam sedikit pun, tapi penuh kasih. Dan sang penembak ini menangis, meneteskan air matanya. Lalu akhirnya setelah sang penembak ini bebas dari penjara,
ketika akan berangkat diwawancari oleh wartawan, kamu kemana? Saya mau ke Vatikan. Saya minta dibaptiskan. Saudaraku, pengampunan itu menyebabkan orang bertobat. Kalau kita mengampuni orang lain, pasti orang itu menyadari akan kesalahannya. Pengajaran Tuhan yang luar biasa. Kita akan hilangkan sakit hati, buang dendam. Jangan mudah tersinggung. Tetapi inilah persahabatan. Inilah persekutuan di dalam keluarga, di tempat yang lain. Kita sering dekat dengan orang dan itu sangat memungkinkan persinggungan. Mari belajar lapang dada, berbesar hati. Jangan gampang tersinggung. Jangan gampang sekali mengatakan saya tersinggung. Ingat, dosa kita begitu besar yang telah diampuni Yesus. Dan orang yang ada Roh Kudus, pasti dia akan bisa mengampuni orang lain. Kenapa? Karena dalam di orang ada Roh Kudus, dia ada kasih. Dan kasih itu pasti mengampuni satu sama lain. Sebagai kesimpulan firman Tuhan hari ini, mari kita belajar mengasihi. Mengasihi seperti Yesus. Jangan mengasihi seperti saya. Saya masih banyak kelemahan. Jangan belajar mengasihi seperti orang tua saudara. Orang tua saudara juga banyak kelemahan. Tapi mengasihi, kita belajar mengasihi seperti Yesus. Mengasihi berarti membangun hubungan. Mengasihi berarti melalui tindakan. Omong kosong. Jikalau kasih tidak dibuktikan dalam tindakan. Omong kosong. Jika kita mengaku mengasihi, tetapi tidak kita wujudkan dengan memberi. Kasih pasti memberi. Dan yang ketiga, kasih pasti mengampuni orang yang bersalah pada kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami ingin meneladani kasih Tuhan Yesus yang besar, yang sudah kami lihat secara nyata, sudah kami dengar melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami ya Bapa. Jika mungkin kami sekarang ini masih gampang sekali menyimpan dendam orang lain. Kami belajar dari Tuhan melalui firman-Mu ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, renungkan firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, yang kita dengar pada pagi hari ini. Yesus memanggil saya dan saudara di dalam kasih-Nya. Kita dijadikan bersaudara, saling mengasihi, saling membangun satu sama lain, bukan saling membenci. Panggilan kita adalah panggilan saling mengasihi satu sama lain. Kita dipersatukan dalam keluarga supaya bisa saling mengasihi. Kita dipertemukan dalam suatu persekutuan supaya kita saling mengasihi. Sama seperti yang Yesus katakan, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan jikalau kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Kita nyanyikan pujian ini. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu saudara, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau milih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami
agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Kamu dari awal kasih persaudaraan. Kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu saudara, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Eratkan kami, eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. katakan, jadikan kami, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Biarlah kami bisa saling mengasihi, mulai dari keluarga kami, Bapa. Kami mau belajar mengasihi, belajar memberi yang terbaik orang-orang yang kami kasih ketika masih hidup. Tuhan berkati kami supaya kami bisa membangun hubungan kasih di dalam komunitas gereja-Mu ini. Saling menolong, saling mengampuni. Kami rindu Tuhan supaya sungguh-sungguh kasih Kristus dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan, kita berdoa. Silakan saudara berdoa
memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan kasih-Nya. Kita berdoa untuk saudara kita yang sakit. Kita berdoa untuk orang-orang yang mungkin saat ini punya pergumulan, pekerjaan, usahanya. Kita doakan mereka dengan penuh keyakinan, percaya kepada Yesus. Katakan, ya Tuhan, aku percaya, aku percaya. Apa yang saudara doakan dengan iman, percaya, iman akan menjadi kenyataan. Katakan dengan sungguh-sungguh iman saudara. Tanyakan pujian ini. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Dan amin, aku percaya kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Mari sama-sama katakan, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lebah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya kemenangan sudah kau jamin, aku percaya firman-Mu sudah kau jamin, aku percaya. Bapa, kami datang kepada Tuhan. Biarlah kami boleh percaya dengan firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari, Bapa. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami bisa memiliki kasih seperti Yesus mengasihi kami. Kasih yang rela berkorban, kasih yang dibuktikan dengan perbuatan, kasih yang mau mengampuni. Karena itu bukti kami saling mengasihi satu sama lain. Bila kasih nyata ya Tuhan dalam keluarga kami, dalam kehidupan pelayanan kami, dalam dimanapun kami berada. Karena untuk itulah
Tuhan memanggil kami supaya kami saling mengasihi. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang saat ini punya pergumulan. Tuhan melihat tetesan air mata yang dicurahkan dalam pergumulan, yang dalam doanya disampaikan kepada Tuhan. Tuhan berkati saudara kami yang bergumul untuk sakit penyakitnya. Kami tidak henti-henti berdoa untuk Pak Siaan. Kami percaya Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan curahkan kekuatan kepada Pak Siaan untuk menghadapi semua itu. Tuhan jamah hati Pak Siaan supaya Pak Siaan tetap bisa merasakan kasih Tuhan yang besar itu. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara kami Yosa, anak dari Ibu Sari yang saat ini sedang sakit, sedang dirawat di rumah sakit di Trenggalek karena DB. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah saudara kami Yosa ini. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan kesehatannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan memberkati supaya trombositnya akan bisa naik dan sampai normal. Disembuhkan Tuhan, karena Allah kami, Allah yang bisa menyembuh. Bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan. Kami juga berdoa saat ini Bapa, Engkau memberkati semua usaha jemaat-Mu, usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Saat ini memang hari-hari cukup sulit untuk orang berbisnis, untuk orang berusaha. Tapi kami percaya jangan saya mustahil bagi Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan ketekunan pada mereka, sehingga Engkau memberikan kesuksesan kepada mereka yang selalu berharap dan menanti-nantikan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk persiapan pernikahan saudara kami Randy dan Yohana. Terima kasih Tuhan, langkah demi langkah Tuhan menolong, menyertai, tantangan demi tantangan. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Dan saatnya kami menyerahkan pada saat resepsi pemberkatan dan catatan sipil tanggal 22 Februari dalam Sabtu yang akan datang. Berkati Tuhan, jamah Tuhan, kuasai supaya semua acara dalam kendali Tuhan, supaya tidak ada rencana-rencana di luar Tuhan yang boleh terjadi. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus membentengi dengan kuasa yang luar biasa itu. Semua yang terjadi itu karena kuasa Tuhan yang saja terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Saudara yang kasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh dan jiwa serta tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertahun